Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Detik Sumsel. Kembali saya Darwin Sartowi. Sore hari ini kita kehadiran dua tamu yang bicara masalah perda kesenian dan perda kebudayaan. Ada Bapak Febri Alintani dan Ibu Yanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mendadak. Kenapa? Mendadak. Iya. Tapi mendadak, tapi kalau wajahnya masih cerah Bu. Ketutupan lipstik. Ketutupan lipstik. Kalau udah pakai lipstik pucat. Ya, oke, Bu. Kak Febri. Ini Kak Febri ini orang lama di Palembang. Dan dulu memang Dewan Kesenian ya Kak ya? Ya. Sekarang Dewan Kesenian lagi ruwet. Lagi perda kesenian dan perda kebudayaan masih ribut karena belum keluar dan belum resmi muncul ada perda kesenian dan perda kebudayaan. Bagaimana menurut Kak Febri, orang lama di Palembang? Ya, perda kesenian ini harapan seniman sudah sejak lama. Jadi sudah paling tidak ide itu muncul dari tahun 2003. Ini 2025, berarti 22 tahun lalu udah muncul ide bagaimana agar ada payung hukum bagi kesenian dan senimannya. Yang kita melihat bahwa kesenian dan seniman ini di negara ini selama ini masih dianggap belum penting, gitu. Nah, jadi kita merasakan atau seniman itu merasakan betapa terseok-seoknya seniman untuk melakukan kreativitas. Bayangkan saja waktu-waktu itu kita punya taman budaya, tapi taman budaya kemudian ditukar gulingkan ke Jakabaring, sekarang menjadi PS. Waktu itu tahun-tahun 2000-an itu setelah reformasi kita aksi untuk mempertahankan taman budaya itu. Tetapi kemudian kita kalah dengan kekuasaan dan tetap saja dipindahkan. Jadi tidak ada lagi fasilitas kesenian waktu itu. Artinya kalau kita bicara sarana prasarana tidak ada. Juga anggaran. Anggaran kesenian ini anggaran yang kalau istilah saya selalu dibonsai. Malah sekecil mungkin dibonsai. Dan memang tidak pernah, misalnya anggaran kesenian itu tidak ada terus. Karena itu perintah konstitusi. Harus ada, kalau tidak ada berarti pemerintah melanggar konstitusi. Tetapi itu diadakan basa-basi saja. Karena itu kan jadi bonsai dia, dikecilkan. Ya artinya seniman termarginal. Jadi kalau misalnya negara ini atau pemerintah ini kalau ada kelebihan dana, kesenian itu tidak naik. Tetapi kalau misalnya defisit, kesenian dicoret duluan. Nah, betapa seniman itu pada posisi yang lemah secara hukum. Lalu lembaganya, itu seniman dan sanggar-sanggar di luar begitu. Kita juga melihat misalnya kesenian pada waktu lalu itu didominasi oleh sanggar-sanggar yang ada di pemerintahan. Ya, betapa marginalnya artinya seniman. Dewan Kesenian sendiri itu lemah secara posisi hukumnya. Dia cuman instruksi Mendagri di zaman Orde Baru, gitu. Di zaman reformasi pasti pakai instruksi Mendagri. Jadi dari sisi hukum itu lemah karena instruksi Mendagri itu tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan itu undang-undang dasar atau konstitusi, perpu, peraturan perundang-undangan, pengganti peraturan pengganti perundang-undangan, undang-undang, perpu, undang-undang dasar, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, dan Perpres, dan terakhir peraturan di masa otonomi itu yang kuat adalah perda. Nah, karena itu kalau instruksi Mendagri ini bisa diabaikan, gitu. Karena itu kita selalu berjuang agar ada perda kesenian. Harapan kita kalau ada perda kesenian, kita ada kekuatan secara hukum untuk mengambil hak kita di negara ini.
Ya, konstitusi kita menyatakan kebudayaan harus dibangun dalam konteks pemajuan kebudayaan, memajukan kebudayaan bangsa. Teksnya begitu kan, memajukan kebudayaan bangsa. Di dalam kebudayaan itu ada unsur kesenian, dan unsur kesenian itu lebih dominan di kebudayaan, saya kira. Nah, karena itu tahun 2017 negara menerbitkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah objek pemajuan kebudayaan kesenian. Nah, jadi sebelum 2017 kita berjuang, dan sebelum ada undang-undang itu sudah ada semacam studi banding oleh pemerintah kota waktu itu, dan kebetulan saya ketua Dewan Kesenian waktu itu. Dan yang pergi waktu itu ada Bang Tareh Rashid dan Beni, lalu orang dari Dinas Kebudayaan sendiri. Jadi ada beberapa yang kita lihat model perda yang tepat itu. Satu di Medan kita pergi, kita studi di sana, yang kedua di Banjar, ya. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan sangat panjang perda kesenian. Nah, masuk pada masa periode 2020-an ya, 2023, kemudian itu kita bikin naskah akademik sudah. Saya salah satu anggota dalam membuat naskah akademik. Selain ada Dr. Dedi, ada Dr. Ari Panji, dan kemudian ada Dudi dan Saudi Berlian, saya sendiri. Jadi saya betul-betul memahami substansi dari naskah akademik perda kesenian, raperda kesenian itu. Nah, di ujung sini pada kepala dinas yang baru tiba-tiba muncul ide untuk perda pemajuan kebudayaan. Dan itu tujuannya mungkin bagus juga, ada perda pemajuan kebudayaan supaya lebih komprehensif. Bisa 10 objek pemajuan kebudayaan. Tapi saya mencoba menganalisa apakah karena di tempat lain juga ada perda pemajuan kebudayaan juga. Kemudian sebelumnya di Sumsel itu ada perda kebudayaan. Tetapi sampai hari ini perda kebudayaan Sumsel tidak efektif. Nah, lalu saya belajar juga beberapa perda-perda yang dimunculkan di kota dan di perda-perda kebudayaan di tempat lain. Saya lihat substansinya itu rata-rata copy paste dari undang-undang. Tidak ada spesifikasi. Undang-undang itu norma-norma yang mengatur secara general dari Sabang sampai Merauke. Bisa memakai undang-undang. Tapi kita memiliki spesifikasi atau kondisi kelokalan, inilah yang akan kita lindungi gitu. Kita berbeda, Sumsel berbeda dengan Lampung, berbeda dengan Bengkulu, apalagi dengan Jawa dan lain sebagainya. Karena itu butuh perda. Nah, maka saya usul kepada Dinas Kebudayaan, kalau mau perda kebudayaan, kita harus betul-betul komprehensif. Kalau ada 10 objek, maka 10 objek itu harus betul-betul dikaji. Artinya, satu objek itu satu manuskrip, 2 tradisi lisan, 3 objek bahasa, objek kesenian, objek pengetahuan tradisional, permainan tradisional, teknologi tradisional. Itu ada 10 objek. Apakah mampu kita membuat kajian satu-satu dan itu dimasukkan ke dalam perda kebudayaan itu? Tapi kalau hanya mengcopy paste undang-undang dan cuma diubah bahwa ini menjadi kewenangan kota, ini cuma menjadi
perda dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, di sini kita buat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Kota Palembang, substansinya sama, ya tidak ada kerja. Dan sampai hari ini terbukti bahwa Raperda Pemajuan Kebudayaan yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan itu belum ada naskah akademiknya. Gitu. Nah, tapi kalau kesenian, menurut saya tidak harus perda kesenian, perda kebudayaan maksud saya, tapi bisa kita bahwa kita sudah ada perda adat. Adat itu masuk satu objek budaya. Perda kesenian. Jadi kita analisis mana yang kita butuh duluan untuk diperdakan. Nah, kesenian sudah butuh karena itu betul-betul mendesak, maka harus didahulukan kesenian. Kemudian adat sudah ada, apakah kita perlu revisi? Perda cagar budaya sudah ada. Apakah kita, karena ini bebaso sekarang udah menjadi kurikulum, berarti kita harus butuh perda bebaso. Jadi satu-satu saja dijabarkan dalam perda itu. Ya undang-undang tidak bisa secara spesifik. Nah harusnya perda mengakomodasi ini seharusnya. Kan begitu. Itu yang saya maksud dengan lokalitas. Nah jadi karena itu kita bertahan agar berargumentasi. Agar lebih didulukan perda kesenian. Tapi kalau memang mereka mau perda misalnya memajukan pemajuan kebudayaan, dan saya kira itu dananya sangat besar. Ada 10 objek harus dianalisis, harus ada kajian. Satu kajian saja itu sudah cukup besar untuk mengusung satu perda. Begitu. Ibu Yanti, bagaimana pendapat Ibu Yanti ini terkait dengan perda kesenian yang kata Kak Febri ini menjadi penting, didulukan saja? Iya. Kak Darwin, jadi sebetulnya saya ini juga orang seniman. Saya juga menjadi pengurus Dewan Kesenian pada masanya Kak Suparman Roman dan kemudian Kak Febri. Jadi sebetulnya udah belasan tahun saya mengikuti perkembangan kesenian terutama. Nah terakhir 2017 saya pindah kerja di Dinas Kebudayaan. Dan itu memang keinginan sendiri mengingat bahwa saya punya latar belakang seni tari khususnya. Di samping itu juga memang sudah bergaul dengan para seniman. Jadi dari 2017 keinginan untuk membuat perda kesenian itu sudah ada. Dari 2017 pada saat saya pindah itu. Nah namun tahun 2023 pada masa kepala dinasnya Pak Agus Rizal, itu sempat agak berdebat sama beliau. Bu Yanti, cak mano ini? Perda kesenian dilaju ke apa-apa? Penting enggak ini kira-kira? Oh, saya bilang sangat penting, Pak. Kita lihat bahwa di Dinas Kebudayaan itu ada 4 bidang. Ada bidang cagar budaya, ada bidang sejarah, ada SDM, dan kesenian. Keempat bidang itu selalu kegiatannya mengaitkan dengan kegiatan seni. Selalu ada. Misalnya seperti bidang cagar budaya. Di cagar budaya itu mereka kan selain dana dari pemerintah, APBD, juga ada dana DAK. Nah, dana DAK itu macam-macam untuk upaya untuk mensosialisasikan museum. Itu di dalamnya nanti ada lomba-lomba. Dan lomba-lombanya selalu larinya ke kesenian terus. Ke lomba-lomba seni. Kemudian bidang sejarah juga demikian, ada pentas-pentas sejarah. Artinya misalnya di situ ada artinya dalam upaya pelestarian atau mengangkat satu kisah sejarah itu mengangkat teater. Nah artinya ada seni juga. Ya? Nah gitu. Kemudian bidang SDM juga, bidang SDM unggulannya itu pemilihan Cek Ayu, Cek Bagus atau duta budaya. Itu pun kaitannya sama seni, apalagi bidang kesenian. Nah, saya sendiri di bidang kesenian. Jadi artinya hampir 80% itu berkaitan sama seni. Kemudian kebetulan saya sendiri di dalamnya dan saya pelaku seni. Bagaimana saya melihat bahwa perlakuan ini, Kak Darwin, jadi perlakuan terhadap seniman. Karena saya tahu di dalam bidang di dalam Dinas Kebudayaan itu ada seniman juga. Itu ada pemain korsik itu. Kemudian juga ada para penari,
dan juga seniman yang ada di luar. Nah itu, ini contohnya Kak Febri juga udah ngerasain ini. Kalau dapat honor, bukan main, mirisnya hati saya gitu. Honor itu benar-benar kecil. Jadi kalau begitu terima honor itu, saya selalu nyabar-nyabarin ini kawan seniman. Sabar ya, memang kayak ginilah anggarannya yang kita terima. Tapi kan hati kita kan berontak, Kak Darwin. Karena apa? Misalnya gini, saya kan basicnya ke seni tari. Dalam membuat suatu pertunjukan tari misalnya, itu ada latihan kan? Ada latihan, kemudian pada saat pentas itu nanti memerlukan make up, kostum, perlu makan minum juga karena harus mengeluarkan tenaga sama seperti pemain teater. Sementara nanti pembayarannya asal gitu, asal-asalan, itu contohnya. Dan juga tahun itu kita memang belum punya fasilitas gedung kesenian misalnya. Jadi kawan-kawan ini kalau mau pentas atau mau latihan-latihan kebanyakan di rumah masing-masing. Nah, dinas pun juga tidak bisa menyiapkan artinya fasilitas yang cukup memadai dengan kawan-kawan. Jadi banyak hal yang saya lihat belasan tahun itu, tapi sebagai orang pemerintah kita tidak bisa membantu. Nah, inilah jadi begitu Pak Agus Rizal menyampaikan itu, ayo Bu Yanti kita buat perda kesenian. Cukup apa ini anggarannya? Ya saya bilang ini cukup kalau sampai dengan raperda, sampai pembuatan naskah akademik. Dan kami dengan Kak Febri juga mencari siapa yang bisa menjadi narasumber untuk menulis naskah akademik. Nah waktu itu lebih kurang hampir 2 bulan kami membuatnya itu. Sempat juga adakan diskusi di RRI ya, RRI kemudian juga di UIN. Jadi kami memang betul-betul artinya membuat naskah akademik itu merangkum kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan seniman. Jadi tidak asal buat. Nah harapannya setelah saya pensiun itu diteruskan pada penerus berikutnya. Tidak hanya sampai di naskah akademik. Karena pada saat saya itu sudah sempat diberikan ke bagian hukum pemerintah kota. Nah harapannya diteruskan. Tapi ternyata stop. Ya stop yang kemarin saya sempat juga nanya-nanya, udah di bagian hukum katanya. Tapi ternyata tidak. Nah berita yang agak mengagetkan ini ternyata diusulkan perda kebudayaan. Sepakat tadi dengan apa yang Kak Febri sampaikan itu, sulit buat satu perda kesenian itu bukan main gitu. Istilahnya sampai berdarah-darah. Begadang itu. Rumah saya pun juga dipakai buat diskusi, buat ngerjakan. Dan ini benar-benar kita olah, kita cari benar bagaimana bisa mengangkat bukan hanya artinya kawan-kawan seniman, tapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat Palembang. Jadi tidak asal buat itu. Nah, apalagi misalnya 9 OPK lain plus cagar budaya itu. Ada isi adatnya, di situ ada permainan tradisional, pengetahuan tradisional, ritus. Tiba-tiba diusulkan. Hebat kata saya kalau memang bisa buat itu. Yang 10 OPK itu. Sangat hebat. Nah, jadi harapannya ya nanti dulu lah. Ini seniman-seniman ini udah nangis sebetulnya Kak. Ya nangis dalam pengertian ya cak itu lagi kondisinya. Ya cak itu lagi. Kita sudah berusaha bukan cuma ngangkat artinya seniman itu sendiri. Tapi apa yang bisa menjadikan seni itu satu upaya untuk perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Menjadi kebutuhan bagi Kota Palembang khususnya. Jadi bukan hanya mengangkat seniman itu sendiri. Itu aja kali. Oke, Mbak Yanti, ini kan keterlibatan dari anggota DPR di Kota Palembang juga ada kan, agar secara hukum menjadi kuat.
Perda ini kan adalah peraturan daerah, artinya secara hukum kuat. Dan itu saya yakin bisa menguatkan seniman, para seniman. Minimal seperti kata Bu Yanti tadi bahwa miris kalau lihat honor itu, Allahu Akbar. Bisa mungkin nangis kali ya, saking mirisnya. Nah, kekuatan perda di mana nih kekuatan perdanya, Bu Yanti? Kan perda itu kan peraturan daerah, artinya ada orang hukum di dalamnya. Artinya juga menguatkan ada honornya di dalamnya, penguatan-penguatan, dan ini melibatkan wali kota dan aparat di dalamnya. Bagaimana Ibu Yanti melihatnya? Ya, jadi ya memang harus ke Bapemperda ya, itu pembahasan selanjutnya itu. Ya harapannya kaitannya dengan honor itu ya tentu disesuaikan dengan aturan. Jadi tidak memilihnya, kan itu biasanya ada rentang. Misalnya mulai dari 300 sampai 1,5 juta misalnya gitu. Kenapa kita harus selalu ngambil yang paling bawah? Ya, dengan alasan begini. Yang minimal ya. Iya, selalu ngambil yang paling bawah. Kenapa ngambil yang paling bawah? Karena kan kita tadi yang memutuskan itu ngambil yang paling bawah itu pernah tidak menjadi seorang seniman. Memproses suatu karya itu pernah tidak mengikuti dari awal. Mungkin kalau dia ngikutin dari awal nggak tega. Ya. Nah itu. Oke, menurut Ibu Yanti sendiri, idealnya berapa rupiah sih kita menghargai seorang seniman itu? Misalnya seperti Bapak Febri Alintani, ini sudah lama sekali orang ini. Ya, mau berapa dihargai, Bu? Seperti Kak Febri ini. Kalau Kak Febri ini nggak sanggup saya bayarnya. Ya gitu, Kadarun ya. Jadi tapi selalu dengan alasan harus punya sertifikasi ya. Harus artinya sudah pernah dapat sertifikat, misalnya kalau Kak Febri seorang budayawan misalnya sudah disertifikasi, selalu alasan gitu. Nah, saya nggak habis pikir, kadang-kadang honor Kak Febri kok sama dengan saya ya. Nah kayak gitu. Jadi untuk Kak Febri ya jelas yang paling tinggi kalau saya nilainya. Harus minimal 5 juta kalau beliau dipakai, kalau ya harusnya gitu. Nggak sepantasnya lagi lah kalau honornya cuma 400.000. 300.000 ya, waduh. Kak Febri, Mas tak dengan harga 5 juta misalnya setiap tampil atau setiap tampil di kebudayaan. Pagu sekarang itu 400.000 untuk honor juri. Honor juri 400.000, narasumber pun sekitar gitu juga. Nah, jadi kan polisi atau kebijakannya itu kan belum tepat. Harusnya disesuaikan lah. Minimal saya kira jadi juri itu sekarang 1,5 lah ya, 1 juta, 1,5 jadi juri ya. Kenapa? Seniman ini kan tidak ada kerja tetap gitu. Dan dia ahli gitu. Sepanjang hidupnya itu mengabdi untuk kesenian. Mengabdi untuk bangsa ini. Bagaimana bangsa atau negara ini menghargai seorang seniman? Intelektualitasnya. Jadi kalau kita misalnya bandingkan dengan seorang ahli dari akademik, ya, seorang akademisi, kalau doktor itu berapa per jam misalnya? Saya kira sama. Ini tidak ada akademiknya saja. Nah, kembali ke sertifikasi. Memang ada gagasan dari kementerian untuk mensertifikasi kawan-kawan seniman, tapi juga debatable, ada yang juga menolak. Dan ini sudah jalan, dan tapi di daerah belum jalan gitu misalnya. Tapi untuk apa sertifikasi kalau tidak menambah nilai plus? Nah, seorang yang sudah sertifikasi harusnya dia ada kesetaraan gitu ya. Misalnya dia setara dengan eselon 2 misalnya. Kalau dia menjadi duta budaya misalnya atau duta kesenian perwakilan yang mewakili Palembang, penginapannya juga harus diperhitungkan juga, kan begitu. Makan minumnya diperhitungkan. Nah, kan tidak. Dan ini menurut saya mungkin saja bagi orang-orang yang disebutkan yang menyusun itu juga tidak mau seperti itu, karena akan menggerus anggaran dan misalnya begitu kan, pikirannya begitu. Seniman ini nggak perlu. Kadang-kadang dulu yang ironisnya ada satu orang oknum di dinas kebudayaan menganggap seniman tuh nggak perlu duit, yang penting dia diajak, dikasih tempat dan dia berkarya itu sudah puas. Loh kan,
Ini pemikiran yang keliru. Betul, senimannya itu tidak memikirkan diri sendiri kadang-kadang. Dia berkarya saja. Yang memikirkan itu ya negara. Siapa negaranya? Pemerintah gitu. Kita udah melihat seniman yang sudah berkarya cukup banyak. Lagu-lagunya sudah dikenal. Tapi kemudian penghargaan negara terhadap dia seperti apa misalnya? Kita kesenian itu urgen sekali bagi kehidupan kita. Tanpa seni kita tidak bisa hidup, saya kira akan sakit-sakit terus-menerus kan gitu. Oke. Mbak Yanti, Kak Febri, ini kan melibatkan wali kota dan beberapa jajarannya yang ada di pemerintah kota Palembang. Bagaimana keterlibatan pemerintah kota Palembang? Karena kan perda ini sudah masuk ke pemerintah kota Palembang. Nah, yang pada sekarang ini kita ada semacam kontrak politik sama wali kota dan wakil wali kota. Jadi kedua pemimpin kita ini sudah buat fakta integritas. Salah satu fakta itu mengusahakan perda kesenian. Itu sudah jelas tertulis. Cuma kadang-kadang tidak dipahami oleh yang di bawah saja. Oleh dinas tidak paham, tidak baca ini. Maka ini menurut saya seharusnya tidak usah diganggu. Perda kesenian udah dimasukkan ke perda kesenian. Tiba-tiba dimasukkan yang lain lagi. Perda kebudayaan yang tanpa naskah akademik misalnya. Nah ini kan mengganggu sebenarnya. Yang harusnya mulus tanpa perdebatan, ini jadi perdebatan lagi. Tapi terakhir saya dengar ada prioritas untuk perda kesenian. Tapi sebelumnya misalnya kenapa menjadi diskusi kita pada hari ini, mulai dari Nasir kemarin misalnya sampai hari ini, karena memang ada keraguan-raguan dari pihak DPR, karena ada juga semacam dua usulan dan ini juga ditekan juga agar perda kebudayaan dibicarakan, sehingga DPR jadi ragu untuk itu. Nah, sekira ini masalah tadi. Yang jelas perda kesenian dari sisi manapun sudah kuat. Raperda ini satu sudah ada naskah akademiknya. Kedua itu memang menjadi harapan para seniman sudah bertahun-tahun. Ketiga ya komitmen dari wali kota dan wakil wali kota pun sudah ditulis secara tegas di atas meterai bahwa mereka akan memajukan atau mengajukan raperda kesenian. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dibicarakan perda kesenian ini. Gitu ya. Kebetulan kemarin kita ngundang juga kawan-kawan dari DPRD Kota Palembang. Masih pending juga. Apa yang menurut Kak Febri terkait dengan masih pendingnya kondisi yang terjadi di DPRD Kota Palembang? Ya itu tadi menurut saya salah satu alasan, karena ada dua perda yang diajukan gitu, sehingga membingungkan kan gitu. Coba kalau satu saja perda kesenian itu diajukan oleh sumber yang sama, oleh Dinas Kebudayaan. Kalau perda kesenian saja diajukan dan kita berjuang, pemerintah, Dinas Kebudayaan berjuang, dan seniman juga berjuang. Karena teman-teman kita sudah misalnya ada beberapa dari kawan-kawan DPR itu sudah kita kenal dan sudah paham, kita sudah jelaskan. Ini kan proses politik. Proses politik kan ini rumit kan, harus digiring terus-menerus. Atau istilahnya harus dilobi terus-menerus kawan-kawan itu kan. Untuk meyakinkan mereka bahwa ini penting. Nah kalau dua yang masuk, mereka ini juga alasannya kan tadi. Wah ini kalau kita perda kebudayaan, pernah tercetus seperti ini misalnya. Udah kita buat perda kebudayaan saja, nanti ada nomenklatur atau norma yang mengatakan bahwa misalnya kesenian nanti diatur oleh perwali gitu. Ya yang duluan ini perwali, artinya kesenian nanti diatur perwali, kan seperti itu. Nah saya ngomong di satu fakta integritas itu perda kesenian, bukan perwali kesenian gitu. Itu kan yang udah komitmen yang sudah ditandatangani atau kontrak politik kita sama Pak Ratu Dewa gitu atau wali kota. Nah kemudian belajar dari Sumsel tadi juga begitu. Jadi dibuat
norma-norma umum, kemudian kesenian harus diatur pergub gitu. Lalu ada adat diatur. Sampai hari ini tidak pernah itu digunakan. Regulasi perda kebudayaan itu digunakan oleh pemerintah. Itu belajar dari situ. Artinya makanya kita ingin betul bahwa perda kesenian bukan perda yang lain. Oke. Perda kesenian didulukan. Ya, perda kesenian dibahas. Ibu Yanti, terkait dengan kondisi seperti ini, apakah memang perda kesenian itu penting didulukan? Sangat penting itu. Ah. Tadi kalau kita lihat dalam keinginan kawan-kawan gitu, memang sudah lama kan. Nah, barangkali harusnya pada saat ini sampai di Bapemperda itu ada kesempatan, walaupun mungkin itu belum berproses selanjutnya. Itu coba dibedah betul-betul poin-poin yang ada di dalam perda kesenian itu yang ditulis oleh kawan-kawan. Poin-poin ini pertama ada di dalamnya itu misalnya memberikan penghargaan kepada kesenian. Istilah Kak Febri ini anugerah Anggon. Itu Kak Febri yang membuatnya itu. Sangat bagus itu. Nah, kenapa harusnya ditanyakan dulu? Ini anugerah Anggon ini detailnya seperti apa memberikan penghargaan kepada seniman ini? Kami waktu masa Kak Febri menjadi ketua DKP itu memberikan penghargaan satu seniman itu lebih kurang 10 juta. Dipotong pajak. Menjadi 15 juta. Waktu itu. Nah, itu sejahtera sekali itu. Nah, enggak sejahtera sebenarnya. karena ya. pernah dengar di Sumatera Barat ya. Di tempat lain malah bisa beli rumah. Dikasih 50 juta misalnya kan begitu. Dan itu pun hanya berlaku satu kali seumur hidup untuk satu orang. Nah, harusnya misalnya pihak DPR itu melihat dulu, ini seperti apa ini anugerah Anggon? Ditanyakan dulu. Jadi jangan seolah-olah anggapannya, wah bagus ini, seniman kayo ini. Jangan seperti itu dulu. Nah, kemudian di dalam perda kesenian juga ada pembuatan tari sambut ya. Dalam fakta integritas yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota, ada pembuatan tari sambut Kota Palembang. Nah, itu juga ditanyakan dulu, seperti apa ini tari sambut? Kita memang belum punya tari sambut. Gending Sriwijaya dan tari tangka itu adalah provinsi. Palembang enggak punya. Sementara daerah-daerah lain ada. Ada tari penguton, ada tari kebal. Nah, itu. Sementara kalau ini logikanya Kak Darwin, kalau tamu datang ke Palembang misalnya, presiden ya, sampai di bandara disambut dengan tari Gending Sriwijaya. Karena tari itu diupayakan untuk menyambut orang nomor 1. Begitu presiden misalnya ada kunjungan ke kota Palembang dengan wali kota, tentu disambut dengan tari Gending Sriwijaya lagi kan. Berarti 2 kali itu dengan tarian yang sama. Palembang sendiri kita tidak punya. Sementara kami di Kesultanan Palembang Darussalam, kami sudah buat tari sambut khusus Kesultanan. Tari Sondok Piyogo. Nah, itu sudah ada. Nah, itu pun juga diupayakan oleh kawan-kawan seniman. Jadi itu sudah dipikirkan bagaimana, artinya bukan cuman harapannya bukan seniman ini yang pengen dapat duitnya, pengen apa, tidak. Sebetulnya yang dipikirkan itu adalah kebaikan untuk pembangunan kebudayaan khususnya seni di Kota Palembang. Nah, itu. Jadi memang itu sangat penting. Saya ngalaminnya. Jadi artinya bagaimana upaya kawan-kawan seniman ini. Nah, contoh lagi Kak Darwin. Seniman seni rupa itu ya. Itu yang paling sedikit jobnya ya. Kasihan itu. Mereka kan melukis terus. Tapi mau dikemanakan hasilnya? Kalau kesenian ini ya langkah Palembang ini. Harap dahulukanlah perda kesenian itu. Oke, biar kita jadi tidak terlalu rumit mikirnya. Ya. Banyak apa yang harus kita lakukan di awal ini? Ya, yang jelas itu digolkan lah perda kesenian itu. Segera itu. Karena tadi di semua tatanan kehidupan itu baik di pemerintahan maupun di masyarakat secara keseluruhan pasti perlu seni.
acara formal, acara kepresidenan sekalipun ada seni di situ. Seperti lagu Indonesia Raya perlu dirihan. Iya kan? Nah, jadi termasuk Kadari juga hari ini pakai baju hitam-hitam gini. Artinya kan paham dengan seni kan? Coba kalau misalnya pakai jasnya kebalik gitu, nggak ngerti seni. Nah gitu ya. Jadi dalam tatanan kehidupan ini sangat penting. Gitu. Oke, closing statement nih Mbak Yanti terkait dengan kondisi masih muramnya kondisi yang ada di Kota Palembang ini, Kak Febri apa yang harus dilakukan di awal ya? Apa yang dilakukan oleh Dewan Kesenian biar dia bisa melakukan kondisi terbaik untuk Kota Palembang ini? Iya, jadi ini bolanya kan udah di DPR nih, tetapi yang ujung tombak untuk memperjuangkan itu juga adalah Dewan Kesenian. Jadi Dewan Kesenian harusnya mengawal bagaimana proses perda kesenian agar cepat diperdakan. Juga Dinas Kebudayaan, karena ini sebenarnya jadi perda itu kan ada dua, hak inisiatif DPR yang membuat dengan anggaran DPR. Ini usulan dari pemerintah. Usulan pemerintah itu tidak bisa Dewan Kesenian langsung, harus ada Dinas Kebudayaan. Nah, kita ingin Dinas Kebudayaan, saya kira tarik saja itu perda pemajuan kebudayaan, tarik biar DPR tidak lagi pikirannya terganggu. Ada dua perda, tapi satu perda saja bingung. Gitu. Jadi yang utama itu dilakukan dengan kondisi perda kesenian itu lebih penting dari kondisi yang ada sekarang. Ya. Baik, Ibu Yanti, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dari Dewan Kesenian Palembang dan DPR di Kota Palembang untuk bekerja lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.